Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Masih bersama kami berdua, ada Biru, ada Bro Ayung di sana. Ya. Yang mau berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Dan sebelum kita menuju ke Bro Ayung, gue mau ngucapin banyak-banyak terima kasih terlebih dahulu untuk kawan-kawan semuanya yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun, termasuk kawan-kawan yang udah ngasih super thanks ke Ngobrol Horor. Terima kasih banyak. Semoga itu dikembalikan kawan-kawan semuanya menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat tentunya. Amin. Baik, langsung aja. Monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilahkan. Silakan. Baik, terima kasih Mas Biru. Tanya apa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ada Mas Biru seperti biasa, ada diriku. Kita di ngobrol mau nyampein nge-share cerita-cerita horor ya, Bi. Betul. Nah, semoga masih tetap bisa menghibur kawan-kawan masih betah bersama kami di sini, begitu ya. Iya, betul. Hari ini ada cerita apa Bro Ayung? Hari ini ada sebuah cerita. Cerita itu datangnya dari Mas Eko. Mas Eko itu siapa? Mas Eko seorang pemuda. Kalau sekarang ya udah bapak-bapak sudah punya anak. Tapi kenal di jalan begitu. Ya. Karena yang kenali juga teman juga. Nah, teman juga ngerti aku di ngobrol, apa Mas Eko ini, Pak Eko pernah punya pengalaman unik nih. Mungkin sampai sekarang juga katanya masih ngindilin katanya begitu. Katanya masih ngikutin katanya, Bi. Kok sebegitunya? Aku akhirnya mau tak ngomong, Mas, monggo cerita, nanti dibilang gimana banget, biar aja ngalir ngobrol dulu yang lain kan. Akhirnya beliau mau menyampaikan cerita tersebut. Sama-sama orang Tegal, sama-sama pemuda, mungkin usianya juga kayak kita sama, tapi Mas itu barengan asem ya. Iya, ya, paling tua gue. Paling tua ya. Makanya dia ngomong gini, Mas, saya itu lagi pemudanya kacau, Mas. Pemudanya kacau, badung, apa aja saya lakuin, tapi saya nggak mau badung di depan orang tua. Di lingkungan saya sendiri, saya badung di luar. Oh, masih kalah sama saya dong Mas. Justru saya badungnya depan orang tua Mas. Iya, saya badung di mata orang tua. Hampir saya jawab begitu. Tapi lagi berapi-api, yang penting kan disaring dulu ini buat cerita horor begitu kan. Izinnya belakangan kalau ceritanya udah selesai. Kalau nggak diizinin kan lumayan jadi duit kan. Jadi duit, gampang diganti nama perannya kan begitu kalau nggak boleh. Nah itu akhirnya dia menceritakan bahwa dulu saya badung di luar, di sini Mas. Saya seperti itu, orang tua ya kayak kebanyakan orang Tegal, nggak semua sih, tapi bagian ngelor ke sana kan banyak kan warteg, jarang ditungguin saya. Paling sama ini sama mbak saya di rumah. Saya keluar tiap hari, pura-puranya buat biaya sekolah, buat biaya apa aja wis kebutuhan saya hari-hari. Padahal ya tiap hari minum tempat sono, mas saya hiburan paling seneng itu kayak gitu, bola sodok, terus kadang-kadang mampir ke tempat-tempat yang esek-esek lah, tapi ya saya nggak main kecuali terpaksa katanya begitu, sama aja ya Bi. Nah satu malam di tahun tersebut, mungkin sekitar 7 tahun yang lalu atau kapan ya, saya lupa, udah lama sekali. Yang jelas waktu itu musim hujan, lagi terus-terusnya hujan terus, saya mabuk, nggak pati ya, dingin lah ya. Habis main ini kan di daerah ini Bi, tempat sodoknya. Ini ngomongin nggak apa-apa ya, seadanya di daerah Balai Kota Lama sana, di daerah situ. Terus saya pulang karena orangnya kan di itu daerah. Dia main bola sodoknya di tempat gue itu. Oh, di tempat situ ya. Gue yang punya kan. Iya emang ada gambarnya situ, tapi namanya beda. Namanya beda, kan nyamar gitu kan. Aku pernah main di situ juga, ada yang naksir tukang ininya kan. Saya bilang saya hanya manusia biasa, nggak jadi dia pengennya yang mewah gitu kan. Itu intermezzo aja. Terus pulang saya boncengan sama kawan waktu itu. Tapi wong saya mabuk, tapi hari itu bisa ngerasa takut. Nggak tahu takutnya apa, nggak genah, nggak jelas, nggak ada alasan. Orang tua juga tahu mungkin saya badung, tapi mungkin lah adik-adik saya yang bener masih banyak, mungkin badung satu ya gantinya Nggak banyak. apa-apa, mati satu tumbuh tiga gitu. Sekalian badung sisan main mati gitu kan. Nggak tahu saya yang jelas fun aja, nggak ada masalah apapun. Bahkan di tempat biliar ya tadi saya bahagia, saya boncengan sama kawan,
saya biasa kalau hujan kemarin ya saya nerabas pulang, tidak lagi pengen ngaupi. Pengen ngaupi. Kawan juga aleman, yang di bonceng saya itu aleman. Kok ngaupi kok yuk, ngaupi kok. Jadi lewatnya sini, daerah-daerah Talang apa malah situ lah, Karanganyar. Tadi tahun dulu itu ya, di tahun lama, 7 tahun yang lalu mungkin. Terus teman, yuk kok ngobrol itu kok ada ruko gitu, itu ruko kan ini apa namanya terasnya kan lumayan lebar. Itu ruko gue juga itu. Iya, emang di situ aja ada gambarnya lagi, gitu. Cuman kan waktu itu belum pakai kacamata, tapinya udah. Rukonya situ, bilirnya situ. Jangan-jangan desaku punyamu juga. Oh, jangan salah. Aduh. Nah itu saya mau mampir, saya bilang, yuk. Emang motor kenceng ya, jadi nanti aja. Saya pikir yang ada temennya, jangan yang sendirian. Emang saya berdua. Akhirnya saya itu ketika yang bonceng. Ini sore atau malam? Malam banget lah, udah jam 1-an malam. Rokok gue udah tutup. Udah tutup. Itu aja dia bubar karena mau tutup bildarnya. Akhirnya saya itu si Eko Udin wis yang diboncengin. Udin itu udah nggak rewel lagi, kok ngaup, dia juga udah setengah basah lah semuanya. Saya malah saya mau nggak di sana, itu yang ada orang kayak gitu Bi. Jadi lupa daerah mana sebelumnya Brukabang Mas, Talang lah, di daerah Talang situ. Ada besi-besi di situ, dari dulu juga ada besi-besi. Saya ngaup di situ, gelap banget itu, kayak ruko tapi ada besi-besinya Bi, mungkin rumah besi gitu ya. Di sana saya ngaup, motor saya parkir, bercanda-canda sama teman, ngerokok, ngeluarin rokok lagi, ngerokok. Kata si Udin, Miki dongeng gak siji ya, tadi aturan bawa satu, yang dari biliaran, apa dari tempat kayak gitu. Enggak kan. Bilang gue. Lo punya juga ya kan? Itu punya gue juga. Iya, enggak bilang itu sih ya. Iya ya, gua hangat-hangat, iya itu buat hangat-hangat. Saya lupa Mas, kalau iya buat hangat-hangat, saya ngomong itu sama Udin. Kenapa sih mandeknya di sini? Yang ada temennya, kalau di sana sepi. Temen mana? Kata dia begitu, kata Udin. Tapi yang saya mabuk ya, kita juga berdua mabuk, nggak pati yang ngurusin Bi, ngomongan yang kayak gitu. Yang jelas sebelah sana itu nggak ada motor, memang kanan saya. Berarti kan dari kanan begini ya. Saya berhenti hampir di sudut paling ujung kiri. Nah terus saya itu ngobrol sama si Udin, lama-lama ada suara gembrangseng orang ngobrol. Ternyata duduk di teras, ada ini ya kan, apa namanya, keramik begitu. Terasnya, ada yang ngobrol di sana, tapi kayaknya orang berantem Bi, perempuan sama laki-laki. Cuman emang gelap kan, siluet begitu, bajunya juga nggak kelihatan warna apa. Tak lamat-lamat saya sembari ngobrol sama Udin, tapi anehnya Udin kayak nggak merhatiin itu ada orang berantem, nggak keganggu sama sekali. Ini bocah mabok berat ini, saya pikir begitu. Tapi orang ini berantem, entah yang diomongin apa, yang jelas si cewek itu kayaknya dia tertekan banget ya gitu. Nah, naluri kelaki-lakian saya keluar katanya. Si Eko itu, saya kayak emosi loh, perempuan dimarah-marahin kayak gitu. Saya datengin langsung, kok senang getem kayak gitu. Om Dian sini, jagain kamu tidak mau rokok mau ngapain, ini ada sisa minuman atau apa di jatuh Bi. Terus saya nyamperin kedua orang tersebut, saya nggak jelas itu mukanya juga nggak jelas, yang jelas perempuan sama laki-laki. Saya ngomong langsung, saya betak, Mas bener kok kayak gitu, Mas perempuan jangan kayak gitu, kayak udah gontok-gontokan begini sih, jorok-jorokan. Tapi sembari duduk itu takut kayaknya sama saya. Si laki-laki itu cuma nuding-nuding begini, dia itu geser ke arah ngalor. Kayak kendaraan apa enggak Mas? Enggak, kayak jalan kaki lah ngalor. Dan saya udah, dia itu geser, saya nggak ngurusin sama sekali, belas saya nggak ngurusin. Akhirnya si cewek tadi, Mbak jenengan nggak apa-apa, dia cuma nunduk-nunduk begini, kayak kode saya nggak apa-apa Mas. Saya bawa ke tempat terang, ke tempat yang tadi kan ada motor, terus sampingnya ada lampu jalan. Itu Yumun Mas jebule, katanya cantik banget. Cuman cewek secantik itu malam-malam jam 1 berantem di situ, saya sempat curiga juga, apa keluar dari kontrakan, apa dari rumah, berantemnya di situ. Cuman yang buat saya rada aneh lagi, pakaiannya kayak orang dulu Bi, pakaiannya kayak orang dulu. Jadi bukan dia pakai kemben, tapi setelan ini gaunnya ini nyambung apa sih jenenge Bi ya, dari atasan sampai bawahan roknya lebar, Duster, semacam duster, ada begini mengkik begitu ya. Tapi dari situlah
Saya juga bisa, saya hafal banget perempuan, bentuk orang mau dipakein apa juga dalemannya langsung saya bayangin itu bisa mas. Gagahannya begitu, kok gede kabeh, dhuwur katanya gitu. Mantep ke, Din. Udin kayaknya nggak ngerespon ada perempuan secantik itu. Rambutnya panjang tapi ditaruh di sini semua diikat begitu dua. Akhirnya saya bilang, kamu namanya siapa? Imah. Ya Allah, lembut banget omongnya, terus ayu nek kayak orang paesan bener-bener Imah dia. itu rumah artinya. Namanya Bahasa Sunda. Imah itu rumah. Berarti rumah ya. Imahnya di mana gitu? Itu rumahnya di mana? Oh, imahnya di mana? Berarti kalau saya yang tinggal suaminya bener ya pas ya. Nah, kayak gitu ngobrol-ngobrol, saya tahu namanya, terus kalau bisa ini bisa nyambung, mau tak bawa, ikut yuk, nggak mau. Kalau mau ketemu saya, kesini aja besok. Besok jam berapa? Aku juga waktu itu kan, pokoknya saya udah nafsu banget sama yang namanya Imah tadi. Ini kalau dilucutin, luar biasa, dipikir si Eko. Ini udah pada dewasa ya, Bi. Terus akhirnya apa? Saya itu akhirnya, kamu mau pulang? Iya. Saya stopin angkut. Jam segitu kayak aku udah keluar. Biasanya kadang-kadang udah sepi. Yang warna biru itu, Bi. Warna biru, dia masuk angkot. Udah berlalu ke sana, saya kepikiran tuh sama yang namanya Imah. Sampai biasanya pulang langsung blek, kadang-kadang basah aja saya langsung udah bisa tidur. Mbah juga pintu nggak dikunci, biasanya seperti itu. Akhirnya besoknya di jam yang sama saya ke situ. Nggak bawa Udin, blas. Pokoknya saya mau nemuin Imah. Ke situ kemana? Ke tadi tempat Tempat yang tadi, ya? yang laut itu. Dia emang sendiri, laki-laki yang kemarin nggak ada. Senyum ke saya, nampak lebih cantik lagi, gaunnya masih sama, nggak ganti sih, bisanya sempat kayak gitu. Bisa wong lambine ora ganti, bajunya nggak ganti apa, nggak risih. Tapi pas saya deket, aromanya enak, pokoknya nggak yang dekil begitulah. Jam berapa waktu itu? Jam 1 sama, kan di jam yang sama-sama jam segitu. Akhirnya saya sepik sebisanya, pokoknya saya harus kena, saya harus bisa mendapatkan dia gitu. Tapi kok rasanya ini aneh. Dulu kalau ada cewek-cewek begitu, saya pengen yang penting bisa, ya gitulah ya, bisa bersama barengan begitu. Tapi ini kayak ada naksir, sayang nih gitu. Tetap aja nafsu menang, nafsu saya menang. Akhirnya saya rayu-rayu, mau bonceng motor. Mikir kan utak saya, udah bawa kemana ya, balik lagi ke arah sana, nanti teman-teman yang kenal lama saya malu. Akhirnya saya nyari sawah dan sawah. Kelasnya kelas ini ya? Bukan nyari hotel atau apa? Saya nanyain, tapi kalau mau tak tanyain kayak gitu takutnya ceritanya selesai, Bi. Biarin aja wis. Sawah mas, iya. Pada mau ketawa, sawah. Kayaknya di 10-15 tahun yang lalu mungkin 20 lah masih main sawah. 20 tahun 90-an masih bisa. Iya, 7 tahun mas, aduh cilikan teman kayak gitu kan. Sorry ya mas Narto, mas apa Eko. Saya nyari sawah, ngulon terus mas, daerah kali nyamat terus ngalor-ngalor. Mungkin di daerah sampean sana lah, saya nggak tahu desanya apa. Nemu gubuk di situ. Ampun bercinta. Kok di situ cerita deh gitu. Nanti dulu saya ceritain. Itu gubuk gua tuh. Gubuknya situ juga ada fotonya juga, tapi kecil pas di bambunya. Gitu. Jangan berbuat mesum tulisannya. Ada kecil, kecuali terpaksa. Kecuali terpaksa. Nah itu saya di sana ngobrol-ngobrol, saya rayu. Ya ulam pucuk dicinta ulam pun tiba. Saya semuanya itu mau, saya apa-apain mau. Mas, kalau saya gambarin dari semua perempuan itu yang tercantik menurut saya. Apa saya dibutakan karena cinta atau karena apa? dia belum banyak juga. Apanya? Pemain baru. Ya, bisa cilikan, Bi. Asik. Belum banyak. Belum banyak ya, katanya orang paling cantik. Mainnya jadi sawah. Terus kayak udah disiapin semua kok gubuk itu ya. Saya juga nggak ada takut nanti warga bakalan ngeliat. Ya sawah sih jauh, tapi emang dekat jalan. Lagian jam 1 pagi sepi. Iya memang, Bi. Takutnya ada kadang-kadang orang ke sawah, tapi saya nggak ada takutan kayak gitu. Itu ada gubuknya kokoh, terus ada kelasannya bener-bener kayak disediain di sana. Saya itu rayu-rayuan, ini nggak usah diceritain ya mas, yang jelas tuh kayak banget lah. Dari semua saya yang pernah bercinta sama perempuan, ini yang rasanya fantasinya luar biasa. Dan saya pokoknya cinta sama si Imah tadi, sama si Imah cinta. Saya nyampe jam berapa mau subuh, saya pulangin lagi, tapi dia maunya ke tempat yang sama tadi.
Akhirnya Musa anterin ke rumah, mau ketemu Di ruko tadi. di ruko, mau ketemu orang tuanya, orang mana dia nggak ngaku. Kalau mau ketemu saya di situ aja mas, katanya begitu. Besok gua robohin rukonya biar nggak buat ketemuan. Jangan, Tahu lagi udah 7 tahun yang Udah lalu kan 7 tahun. Siapa tahu sekarang masih dipakai sama yang lain, Bro Ayu. Ya itu akhirnya saya anterin ke sana. Terus tadi ya saya sebenarnya sih pengen ketemu orang tuanya dan saya pengen serius. Ini jadi istri. Wong saya cinta. Bilalai begitu Bi. Saya anterin ke sana. Udah. Lagi-lagi dia naik angkot lagi Bi. Naik angkot Ngalor lagi. atau ngidul? Ngidul. Angkotnya ngidul. Kemudian saya pulang dari situ. Saya itu tiap hari rindu kangen. Setiap ketemu saya bercinta terus sama dia. Gak ada bosen-bosennya kayak gitu. Itu saya kegiatan yang lain kayak main bola itu udah enggak Bi. Saya inget tuh pokoknya saya ketemu sama Ima kayak bener-bener kayak orang dirasuki cinta sing embu lah kayak gitu. Nah tahu-tahu pas lagi siang hari itu saya inget waktu siang hari saya ketemu sama kawan saya tapi temannya si Udin. Kok Bumi Panundi kok kayak gitu lagi malam mau kemana? Dia itu sering nganterin ibunya tukang sayur ibunya. Itu kan dia orang kesinian. Oh deket sawah situ ya? Deket sawah. Bisa naik ngulun, kamu ngulun gitu. Yang diboncengin apa itu primen gitu. Atau apa itu gimana? Kamu boncengin apa? Kayak semalam kok ngulun kenceng banget buru-buru kayak gitu kan. Terus ya biasalah ciblek apa itu biasa itu banget anget karung banget anget katanya kayak gitu. Katanya karung primen. Kamu boncengin karung aja digituin. Kamu kan boncengin karung apa itu meledek. Karung bocah iri dasar bangsat. Proyek ya engkau itu mau nanti keprok KB nanti ngomongnya nggak enak cuman biasa nggak saya pikirin. Tahu saya itu sekitar udah lama lah saya sering melakukan kayak gitu. Terus nggak ingat Bi yang pasti saya itu nyamperin ke tempat ruko tadi, setelahnya nggak pernah ketemu lagi sama Imah di jam segitu. Oh, nggak kosong, maksudnya dianya nggak datang? Nggak ada, kata udah janji. Itu semenjak apa? Semenjak temennya ngomong, tapi katanya ngomongnya udah bukan malam, udah kayak sekitar sebulan yang lalu ketemunya kayak gitu, ketemu si tadi ya, bawa karung tadi. Nah saya nyamperin nggak ada, semakin tersiksa, semakin rindu, tersiksa banget si Ima kemana, nomor teleponnya nggak punya, alamat nggak punya. Iseng-iseng saya ke gubuk yang buat saya biar cinta di sana. Saya di situ nangis kayak bocah cilik mas, bener-bener mah kayak kena teka mas, datang aku kangen banget rindu sama kamu. Itu gubuk itu bukan ngadep jalan, tapi ngadepnya ke sawah. Sawah itu paling ya sekitar 200 meter sana, nanti pinggiran desa. Kalau tumbuhan-tumbuhan itu yang gede-gede, kelihatannya kan paling hitam-hitam doang. Saya lagi nangis ngelamun kayak gitu, kaget banget kayak di pohonan yang nggak ada daunnya, mungkin pohon mati. Itu ada lebat begini, serap kayak gitu putih. Tadi sih apa ya yang terbang ke sana tapi cepat banget. Saya bilang kilat ya juga kayak kain, serap ke sana kan. Itu di mana? Saya lihat lagi ngelomok, saya keluar dari gubuk. Kayak ke atas saya begitu, set. Apa ya? Gue apa mas? Kok diisi tuh cerita ya gitu sama teman aku Bi. Nah itu gubuk di belakangnya itu ada pohon kedondong, lumayan gede. Saya tengok-tengok, apa jangan-jangan nang dhuwur. Saya tengok ke atas Bi, ternyata itu ada makhluk di atas. Ya saya bilang sih bukan makhluk sebenarnya, wong kayak kain tok putih. Ada putih-putih yang kontras di atas kan gelap gitu ya. Apa ini yang mabur-mabur itu ke situ? Saya takut masuk lagi ke gubuk. Bukannya saya keluar terus ke motor pergi, saya masih nunggu ini saya masuk ke dalam gubuk. Tahu-tahu dari atas itu bunyi gerbek kayak ini. Kain terbang. Kayak gitu. Kain terbang gerbek. Itu turunnya benar-benar di depan saya. Gubuk itu ada ongkleh begini ya, dari rumbai-rumbai itu. Seret alon banget. Saya benar-benar ngelihat ujungnya kain itu turun. Di gelap itu terang banget, kelihatan terang. Baru bajunya mas. Ya maksudnya putih mas, jelas di depan saya set, makin turun. Kita orang, berarti ini orang, setan gitu. Terus druk-druk banget begini, druk-druk banget. Nggak bisa kemana-mana Bi. Berarti di depannya dia persis.
Nah, kalau ke belakang ya harus meloncatin guru kan rapat. Akhirnya tuh makin turun. Terus mungkin itu kan ada rumputan, bekas tanaman yang dipanen gitu. Dia itu kayak si kain itu nyentuh begini apa enggak ya Mas? Yang jelas kayak enggak, yang pasti enggak napak ke tanah lah kayak gitu. Mukanya kelihatan, ya Allah, kayak sing di TV bener-bener. Sampai saya kencing, mungkin waktu itu saya kencing. Jadi rambutnya gumbel gede begini, gede terus saya nanjuntai ke bawah. Kisah-kisahnya kuntilanak, Mbak Kunti aja, Mbak Kunti digituin. Dia ngomong, Mbak Kunti aja, tolong Mbak Kunti aja, jangan, saya jangan diapa-apain, saya fix itu kuntilanak Mas. Terus ngomong ke saya, nunjuk begini, cuman tangannya nggak kelihatan. Wong kae ajak kongkon maring rumah, ajoli maring rumah. Orang itu jangan boleh ke rumah. Ucapannya begitu, Bi. Orang itu jangan boleh ke rumah. Maksudnya gimana? Nah, ini ketika si Kunti tadi ya, sosok itu ngomong orang itu jangan boleh ke rumah dengan ada yang marah banget. Saya di sini dilalanya ada kebayang, iya orang tua saya itu memang udah pulang, Bi. Dan bapak itu sering bawa temennya ke rumah. Ada temennya ke rumah, Bi. Laki-laki juga kawannya bapak gitu. Dan ketika dia ngomong orang itu jangan boleh ke rumah, saya tertujunya sama temennya bapak, temennya bapak tadi loh. Akhirnya kan aku, apa temennya bapak? Iya nanti saya ngomong, udah sono pergi. Sampai kan ada mungkin bekasnya petani itu ada ember, ada air, saya cipretin ke sono pergi, tolong sambil kayak bocah cilik mas, saya nangis, kepoh banget sininya lah. Dia itu ke atas lagi, Bi. Terus sap, nggak tahu kemana lah, pokoknya ada bayangan putih kayak gitu. Terus saya lagi ketakutan begitu, saya nyebut lagi, "Mah, saya malah didatangin kuntilanak, Mah. Saya mau gimana ini?" Nggak inget, apa mau pulang aja ya. Saya malah nyebutnya kata Ima. Pas lagi ngomong, "Mah, kok mukanya mirip, Bi?" Diinget-inget, Bi. Mukanya kok kayak mukanya Ima tapi marah. Cuma di sininya kayak ada hitam bledok begitu ya. Kok kayak Ima ya. Akhirnya dia tuh, masa sih mukanya mirip banget. Ini pikiran saya aja. Saya itu pulang ke rumah, lagi ditungguin orang banyak, tahu-tahunya dicariin. Kok bisa nih bedas maning? Pada ini kenapa keluar lagi gitu ya? Ini yang saudara saya yang dimarahin. Kuncinya kenapa dikasih kayak gitu? Jadi si Eko juga nggak kerasa dia itu minjem kuncinya sendiri itu ngambil sama saudaranya atau apa. Dan itu ternyata dia lagi dalam masa pengobatan. Dia nggak inget, dia ingetnya lagi pertama doang yang asli itu, yang asli pas dia itu bawa pertama kali ke gubuk. Yang lain itu dia cuman baringan doang selama sebulan. Halusinasi, tapi di alam sana dia udah selalu sama si sosok Ima tadi. Dan katanya si tadi ya, si spiritual temennya bapaknya itu orang paham boleh ke situ gitu ya. Jangan boleh ke situ, itu lagi memutuskan kayak hubungan itu loh, ngobatin lah ya. Kayak ngobatin itu aja sih, Bi. Jadi saya punya pengalaman kayak gitu dan lama sembuh. Akhirnya lagi kan posisi pesantren Mas. Oh berarti tadi dikunci itu kayak semacam di karantina gitu ya, nggak boleh kemana-mana karena udah aneh sikapnya. Udah aneh. Dan dia juga badannya cuma banyak kan baringan, nggak bisa ngapa-ngapa, makanya nggak minum, nggak ngapa-ngapain. Pertemuan berikutnya itu di alam nggak sadar semua. Nah itu penyembuhan mulai baik kan akhirnya dibawa ke pesantren. Nah, itu cerita-cerita sama kita itu udah sembuh keseniannya gitu. Makanya kan teman bilang jangan-jangan setannya masih ada kayak gitu. Itu kejadiannya di sana katanya. Di sana di mana? Di situ, rukonya situ. Oh, di sini. Nemunya, di ruko situ. Tapi sekarang sih kayaknya gue pernah pelihara itu. Nah, itu masih anakan kan? Nah, dulu masih kecil, sekarang udah jadi imah gede. Oke, baik. Iya. Terima kasih Bro Ayung atas ceritanya. Terima kasih Mas Eko juga atas ceritanya. Mohon maaf kalau tadi ada sesuatu yang nggak mengenakan, bercandaan aja gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Semoga kita bisa mengambil sesuatu yang berharga dari pengalamannya Mas Eko inilah. Ya Bro Ayung ya. Betul. Baik, segitu aja. Doa terbaik dari kamu untuk kawan-kawan semuanya. Bro Ayung sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol horor, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.